Pernah kebayang nggak sih, ada satu konsep yang kalau kita pahami, itu bisa mengubah cara kita melihat dunia. Nah, hari ini kita akan bedah salah satu nama Allah yang punya kekuatan itu, At-Thayyib, yang maha baik. Yuk kita selami maknanya bareng-bareng. Jadi, apa sih sebetulnya maksudnya Tuhan itu maha baik? Apa cuma sekedar baik gitu aja? Ternyata, maknanya itu jauh lebih dalam dari itu loh. Dan inilah yang akan kita bongkar sama-sama. Nah, biar pemahaman kita pas dan nggak ngawang-ngawang, kita bakal lihat langsung nih dari sumber teks yang menjelaskannya. Dengan begitu, kita bisa dapat gambaran yang otentik dan jernih. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya makna dari At-Thayyib itu? Gampangnya gini, At-Thayyib itu artinya yang maha baik dan suci. Tapi sucinya ini mutlak, benar-benar bersih dari segala keburukan atau noda sekecil apapun. Bayangin aja, ini adalah kebaikan dalam bentuknya yang paling murni. Jadi, ternyata ya, makna At-Thayyib ini punya dua aspek inti yang keren banget. Pertama, dia itu bebas dari segala ketidaksempurnaan. Benar-benar suci, nggak ada cacat, nggak ada kurangnya sedikit pun. Ini mirip sama makna namanya yang lain, Al-Qudus. Terus yang kedua, dia itu jadi sumber dari semua kebaikan yang ada di alam semesta. Apapun yang datang dari dia, mau itu nama-namanya, sifatnya, perbuatannya, semuanya itu baik secara sempurna. Oke, sekarang kita lanjut ya. Dari pemahaman tadi, ternyata ada satu prinsip penting banget yang muncul, yaitu Allah itu hanya menerima yang baik. Nah, ini dia nih poin krusialnya. Memahami At-Thayyib itu kayak ngasih kita semacam filter gitu. Sebuah standar tentang apa sih yang diterima olehnya. Ada satu hadis yang ngejelasin ini dengan, wah indah banget. Coba deh perhatiin kalimat ini. Sesungguhnya Allah itu Thayyib, dan dia tidak menerima kecuali yang Thayyib. Simple kan? Tapi wow, ini dalam banget. Inilah kaidah emasnya. Inilah filter yang tadi kita bahas. Kalimat ini tuh jadi semacam barometer buat semua yang kita lakuin. Terus filter Thayyib ini berlaku buat apa aja? Wah, ternyata luas banget. Pertama, ya jelas ucapan dan perbuatan kita. Cuma kata-kata yang baik dan amal yang tulus yang bakal diterima. Kedua, ini penting, harta kita. Kalau kita sedekah dari sumber yang nggak halal, ya nggak akan diterima. Dan yang ketiga, ini gambaran yang saya suka banget. Cuma amalan yang thayyib, yang baik dan suci, yang bisa naik dan sampai kepadanya. Nah, di bagian penutup ini kita bakal ngobrolin soal shawatnya. Apa sih dampaknya kalau kita benar-benar paham konsep At-Thayyib ini dalam hidup kita sebagai seorang mukmin? Jadi gini, memahami nama At-Thayyib ini tuh kayak ngajak kita masuk ke sebuah perjalanan transformasi. Awalnya gimana? Pertama, rasa cinta dan takjub kita sama kesempurnaannya itu jadi makin besar. Terus dari situ muncul langkah kedua. Kita jadi punya komitmen buat berusaha jadi lebih baik, lebih suci dalam hidup kita. Dan ujung-ujungnya, di langkah ketiga kita jadi ngerasa bersyukur banget karena kita udah ditunjukin jalan menuju kebaikan. Dan yang namanya komitmen buat memilih yang baik ini, ternyata cakupannya luas banget. Ini benar-benar nyentuh setiap aspek hidup kita. Mulai dari keyakinan kita, cara kita ngomong, apa yang kita lakuin, akhlak kita. Bahkan sampai ke siapa kita berteman dan dari mana datangnya rezeki kita. Semuanya diusahakan biar jadi thayyib. Jadi kalau mau ditarik benang merahnya, ya ini dia. Menginternalisasi nama At-Thayyib itu bukan cuma sekedar nambah wawasan, tapi benar-benar ngubah cara kita mandang dunia. Nama ini jadi kayak kompas moral yang kita pakai buat setiap keputusan yang kita ambil, mau itu hal besar ataupun hal kecil. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Setelah kita ngobrolin semua ini, kira-kira gimana caranya kita bisa mulai menumbuhkan lebih banyak kebaikan, lebih banyak hal yang thayyib di dalam hidup kita masing-masing mulai hari ini juga?